Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fadilah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia kajian Ahad pagi setiap hari Ahad kedua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi keistiqomahan untuk bisa terus menghadiri kajian yang kita banggakan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau kita bisa mengenal Islam, bisa menikmati indahnya Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua, walaupun tadi sempat diguyur hujan gerimis, semoga tidak mengurangi semangat kita mendatangi majelis ilmu. Kita doakan saudara-saudara kita yang belum bisa hadir untuk bisa kembali bersama kita berkumpul di masjid ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Meningkat ke acara berikutnya adalah pembacaan Al-Qur'an yang pada kesempatan pagi hari ini akan dibawakan oleh beliau Ananda Ibrahim. Pada Ananda Ibrahim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasyiatal laili hiya asyaddu waq'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha
فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ananda Ibrahim atas bacaan Al-Qur'annya. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan menjadi ahlul Quran, keluarganya Al-Qur'an. Bapak Ibu jamaah sekalian, dilanjutkan ke acara inti yaitu kajian Ahad pagi, Ahad kedua Masjid Al-Fadilah yang alhamdulillah pada pagi hari ini akan diisi oleh beliau Ustadz Kahar Musaki. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu jamaah salat jamaah kajian jamaah taklim Ahad pagi, jamaah sholat Ahad pagi yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada Ahad kedua ini di bulan apa? Oktober, tanggal 2 Mulud, tanggal 2 Rabiul Awal. Kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, sempat iman Islam, alhamdulillah. Dan masih diberi nikmat semangat, ya. Semangat dan juga nikmat bersyukur. Ini alhamdulillah. Kita semangat untuk ngaji berarti ada rasa syukur, okay? Syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat sempat sehat. Sehingga gunakan nikmat sempat sehat itu untuk hadir di majelis ilmu. Karena majelis ilmu insya Allah akan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Belum nampak ya. Bapak Ibu, tema besarnya adalah apa kemarin itu? Ke surga sekeluarga, ya. Bagian kedua. Jadi enggak nih. Waduh. Ini sudah saya install kok ya. Aduh. Installannya enggak jadi apa ya? Ini emang dulu jadi kemarin install ulang semuanya. Ini baru diinstal sebetulnya USB-nya. Itu enggak. Oh, betul beres ya. Jadi, di sana nggak pakai tadi. Di dua tempat tidak pakai. Ini baru diinstal ulang sebetulnya, tapi berarti instalnya belum sukses. Dulu sudah. Aduh. Berarti bawa lagi nih ke instalan. Nggak ada kok. Ini USB. Ya sudahlah. Ini berarti masih. Ini USB. Nggak ada, bukan, ini USB. Kalau itu saya punya. Kalau yang itu saya punya. Ini karena nggak ada VGA-nya, adanya USB. USB ini harus diinstal. Sudah saya instalkan sebetulnya. Tapi diinstalan kan nggak ada dicoba. Ya, ternyata, aduh.
Baik, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu pembahasan di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih terkait dengan tuntunan menuju keluarga sakinah. Tuntunan menuju keluarga sukinah. Sukinah apa sakinah? Pinginnya sukinah nopo sakinah? Ya, supinah, supinah. Wonten Bu Supinah nggih. Pangapunten. Lah nggih ada. Oh, bukan sukinah ya. Baik. Ibu Bapak yang berbahagia rahimakumullah. Jadi kita akan bahas, nanti akan berkelanjutan. Oke. Kita akan bahas tentang tuntunan menuju keluarga sakinah ini sampai dengan selesai. Oke, sampai dengan selesai. Wallahu a'lam selesainya akan kapan. Nah ini. Baik. Yang pertama, ini tetap nggak bisa ya. Udah dimatiin ya? Ya udah. Ya, matiin aja. Iya, ini harus diinstal lagi. Islam adalah agama rahmah. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Nah, ini harus kita pahami bersama Bapak Ibu. Jadi tuntunan menuju keluarga sakinah ini sesungguhnya bukan ditujukan hanya untuk yang mau nikah. Bukan hanya ditujukan untuk yang mau nikah, tapi untuk kita semuanya. Ya, karena apa? Kesakinahan itu harus terus kita jaga. Bisa jadi sakinah di awalnya, akhirnya nggak sakinah. Awalnya nggak sakinah, bisa jadi akhirnya sakinah. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu, kesakinahan itu harus kita usahakan secara maksimal. Oleh siapapun itu, oleh yang mau nikah, yang baru nikah, ataupun yang sudah lama menikah. Nah ini, karena ya tentu banyak terjadi kejadian-kejadian yang diharapkan oleh orang dalam pernikahan, baik pertama menikah, baik setengah menikah, ataupun sudah lama menikah. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Islam adalah agama rahmah, agama penuh kasih sayang. Islam itu agama yang menanamkan kasih sayang. Bagaimana rahman Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Ini memang sifat Allah yang khusus, rahman, maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia. Baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Kemudian rahim, kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang beriman. Dan ternyata di dalam suatu ayat yang lain kita diperintahkan untuk khusus kasih sayang sesama orang yang beriman. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kita tegas keras kepada orang-orang kafir, tapi ruhama'u bainahum. Saling kasih sayang di antara orang-orang yang beriman. Lah ini. Jadi ini suatu suatu kondisi, suatu sifat, suatu keadaan yang khusus di antara orang-orang yang bulat posisi uena. Ya. Sifat yang khusus yaitu rahim. Nah, ini Bapak Ibu, Jadi kalau kita lihat di dalam seluruh ajaran agama, jadi sifat rahmah itu, sifat kasih sayang itu sesungguhnya adalah ajaran yang universal. Ajaran yang apa? Umum. Semua agama mengajarkan kasih sayang. Tidak ada agama yang mengajarkan apa? Kebencian, tidak ada. Mboten-mboten. Kristen tidak mengajarkan kebencian. Buddha enggak mengajarkan kebencian. Demikian juga Islam, jelas tidak mengajarkan kebencian. Ini nilai kemanusiaan secara umum. Akan tapi memang lebih khusus lagi adalah sifat rahim itu atau rahmah itu adalah sesama muslim. Nah ini Bapak Ibu.
Jadi kita harus betul-betul lebih meningkatkan, menekankan kasih sayang sesama muslim secara umum. Secara umum. Ini nilai pertama Bapak Ibu. Oke. Jadi mbuh kue keluarga, mbuh udu, mbuh bojo, mbuh udu, mbuh anak, mbuh udu. Kalau dia seorang muslim atau muslimah, maka dia adalah saudara. Ya. Maka kita harus berkasih sayang dengan mereka. Lah ini Bapak Ibu. Mbuh dulur, mbuh udu, anak apa udu, bojo apa udu ya. Maka ketika muslim, nah kita harus berkasih sayang dengan mereka. Ini Bapak Ibu. Tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menghujat dan sebagainya. Ini nilai pertama. Oke. Jadi di dalam Al-Quran diidealkan bahwa nilai rahmah itu memang bagi seluruh alam semesta. Ini nilai pertama. Berikutnya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Anbiya ayat 107. Okay. 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini satu nilai yang sangat luhur. Okay. Jadi jangan sampai kita dengan keluarga tidak ada kasih sayang. Jangan sampai kita kepada suami, kepada istri, kepada anak jauh dari kasih sayang. Karena bahkan kepada semua umat manusia pun itu sesungguhnya adalah untuk berkasih sayang. Tidak boleh bermusuh-musuhan dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu. Kemudian di dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 28 Allah juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Wa ma arsalnaka, dan tidaklah Allah mengutus engkau kecuali kaffatan linnas, untuk semua manusia. Ya wong endi bae, apapun warna kulite, apapun bentuk hidunge, nah ini adalah menjadi sasaran dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menjadi sasaran dakwah kita menyebar. Bentuknya itu ada basyiran, ada kabar gembira, ya, ada kabar gembira, ada nadhiro, ada peringatan, sehingga nyun sewu kadang-kadang wong apa ya ora terima nek dikandani, tapi nek diwai terima. Mbok kesuah kayak apa diwai gelem. Tapi lagi seneng kayak apa kadang-kadang dikandani bisa ora pas, ya. Dikandani bisa ora pas. Lah ini Bapak Ibu. Padahal Islam itu ada basyiran, ada nadhira. Ada kabar gembira, ada peringatan. Lah ini Bapak Ibu, bukan hanya kabar gembira saja. Ya, tapi basyiran wa nadhira. Ada apa namanya bebungah, ada bebungah, ada ancaman. Nah ini Bapak Ibu, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang orang kepenginnya basyiron tok, kabar gembira baik. Nggih. Aja di kabar-kabar sing elek-elek lah, sing apik-apik baik. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Padahal kabar buruk pun itu menjadi hikmah bagi kita. Tidak hanya kabar gembira. Karena memang di dunia ini ya ada yang menggembirakan, ada yang tidak menggembirakan. Ada yang membahagiakan, ada yang menyusahkan. Ana sing ngeseli, ana sing nyenengi. Ya di dunia itu, ya. Bahkan keluarga pun seperti itu. Anak juga seperti itu. Kadang-kadang ana sing nyebeli, ana sing nyenengi. Orang nyebeli kabeh, orang nyenengi kabeh. Kadang-kadang sombong, kadang-kadang nyebeli, ya kadang-kadang nyenengi. Lah ini Bapak Ibu. Okay. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 12. Okay. Al-An'am ayat 12. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul liman ma fis samawati wal ard, qul lillah kataba ala nafsihi rahmah, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun." Niki peringatan dari Allah Subhanahu wa taala.
kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Nah ini ya Bapak Ibu, ini ajaran yang pertama adalah ajaran kasih sayang. Allah adalah zat yang menetapkan pada dirinya satu sifat kasih sayang. Nah, jadi jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kita mendapatkan ujian, mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian berprasangka buruk kepada Allah, jangan sampai. Nggih. Karena Allah menguji kita, karena Allah sayang dengan kita. Allah menguji kita agar supaya Allah tahu, padahal janjane yang ngerti. Ya, agar supaya kita mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Nah. Tambah maning. Iya. Nah, ini Bapak Ibu, nggih. Jadi jangan sampai kita kemudian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan seperti itu. Nggih. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa yang ditetapkan olehnya adalah sesuatu yang terbaik. Ini menjadi poin, dan Allah penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang kepada hambanya. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu adalah tidak beriman. Jadi kalau sampai kita meragukan bahwa kita akan dikumpulkan pada hari kiamat, maka kita tidak digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang beriman, tidak akan digolongkan termasuk orang-orang yang beriman. Kalau sampai kita tidak percaya bahwa kita akan dikumpulkan lagi nanti pada hari kiamat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin berikutnya. Jadi Allah adalah zat yang maha kasih sayang. Semua yang kita alami adalah tidak lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabar gembira, peringatan, kemudian apa yang kita alami gitu nggih. Bahkan kesengsaraan yang kita alami itu bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas menerimanya, benar menerimanya, maka sungguhnya akan menguntungkan diri kita sendiri. Yaitu apa? Dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, itu poin-poin ya yang menunjukkan bahwa kita sebagai seorang yang beriman itu harus dipenuhi dengan kasih sayang. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, an Abi Hurairah qal qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikina qal inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Ketika Rasulullah SAW diminta untuk melaknat orang-orang musyrik, lah ini. Okay. Jadi hadis dari Abu Hurairah, beliau berkata, seseorang pernah berkata kepada Rasul, doakanlah orang-orang musyrik itu agar mereka celaka. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ya nggak boleh mendoakan orang celaka ternyata, tapi doanya harus sebaliknya. Nabi menjawab apa? Inni lam ub'atsu la'anan. Aku diutus bukan untuk menjadi pelaknat. Wa inna ma bu'istu rahmatan. Akan tapi aku diutus sebagai rahmat, membawa rahmat. Lah ini Bapak Ibu, jadi hadis riwayat Muslim, hadis ini sahih. Bahwa Islam itu bukan untuk melaknat orang. Ya. Nabi diutus bukan untuk melaknat orang, tapi untuk memberikan apa? Rahmat, memberikan kasih sayang kepada manusia. Ini Bapak Ibu, okay? Baik, kita lanjutkan. Kemudian poin berikutnya adalah ada pembahasan terkait dengan kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Nah, kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Kalau dalam bahasa kerennya apa? Kesetaraan gender. Nah, ya. Kesetaraan gender. Apa laki-laki dengan perempuan itu sama? Beda apa sama? Bedanya di mana? Jenis kelamin. Iya, wanita jilbaban, laki-laki enggak jilbaban ya. Iya, jadi kalau laki-laki lipstikan, laki-laki yang solehah gitu kan. Jadi saya memang beda dengan istri saya, betul.
Saya kalah dengan istri saya dalam banyak hal, apalagi dalam hal kesolehahan istri saya kalah. Betul itu. Istri saya jauh lebih solehah daripada saya, Bu. Bener itu. Saya jujur itu. Jan, ya Allah. Istri saya lebih solehah daripada saya. Itu saya akui gitu. Itu nggih. Perempuan dan laki-laki itu ada persamaannya, ada perbedaannya. Nah, itu nggih. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Bagi orang yang mau menikah, bagi orang yang sudah menikah, bagi orang yang sudah lama menikah, ini pun harus dipahami. Nggih. Harus dipahami. Untuk apa? Kesakinahan sampai dengan akhir hayat. Kesakinahan sampai di akhirat. Karena sakinah kita hanya tidak ingin di dunia saja. Kita kepingin sakinah itu sampai di akhirat. Dikumpulkan oleh Allah di akhirat. Itu yang kita inginkan. Maka ke surga sekeluarga, ajak ke surga dewek-dewek. Nah, ini Bapak Ibu. Makanya kan salah satunya kan kayak gini ngaji hadir putranya diajak. Ya. Apalagi si mantan gede-gede diajak melu ngaji aja di jorna baik aja meng surga dewekan. Nah itu ya, ini Bapak Ibu, dalam prinsip ini, dalam bab ini itu ada yang namanya prinsip relasi kesetaraan. Nah ini Bapak Ibu, ada prinsip hubungan kesetaraan. Ini yang perlu kita pahami dulu. Laki-laki dengan perempuan itu ada samanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa poin kesamaan, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah sama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu. Jadi laki-laki dan perempuan, suami istri itu adalah sama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama punya kewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing lanang ya punya kewajiban menghambakan diri kepada Allah, sing wadon juga. Ini yang pertama. Jadi sama-sama hambane Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali apa? Untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Al-ins, manusia itu sifatnya umum. Umum. Ya lanang ya wedon, ya wong Indonesia ya wong mbuh ndi ora. Lah ini, orang manapun juga lanang wedon sama saja punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin kesetaraan yang pertama. Berarti kita sama-sama hamba Allah, sama-sama punya kewajiban mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian di dalam Al-Quran yang lain juga disebutkan, Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Lah ini, sama-sama sebagai hamba bisa jadi ya berbeda. Yang membedakan apa? Ketakwaannya. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Bisa jadi suaminya lebih takwa dari istrinya, bisa jadi istrinya lebih takwa daripada suaminya, suaminya lebih solehah dari istrinya, istrinya lebih soleh dari suaminya. Ada enggak? Ada. Suaminya lenjeh ternyata sing wadon tomboy, ora tau jilbaban, nganggo celana street, ya Allah. Loh ya anak ada itu loh. Ternyata istrinya lebih soleh.
Sing lanang ternyata ya Allah nek dandan gitu loh. Ngungkuli wong wadon. Lah, mulane wong lanang ki dandan aja kesuwen, Pak. Mbok ndarani laki-laki solehah gitu loh. Enteng. Ini. Jadi bisa jadi terjadi seperti itu. Ternyata bojone sing lanang lebih pinter karo sing wadon, ada sebaliknya. Sing wadon lebih pinter karo sing lanang. Sing lanang hafiz, ya, sing wadon penyanyi. Sing wadon hafizah, sing lanang penyonyok. Kan bisa jadi itu. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi bisa jadi terjadi. Ya Allah, ternyata sing wadon hafizah, apal 30 juz. Sing lanang maca Fatihah be grandetan. Ada apa tidak? Kayane ya. Nek ngomong ada endi nang endi sapa bingung kali. Ya. Kayane ada. Ya insyaallah ada seperti itu. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ya seperti itu. Jadi memang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, tidak pandang jenis kelamin. Mbuh sing lanang, mbuh sing wadon. Lah sing dikarepaken saling menjaga. Nek sing lanang imane kurang, sing wadon imane lebih, sing wadon bimbing sing lanang. Nek sing lanang imane luwih, sing wadon imane kurang, nah menjadi tanggung jawab sing lanang bimbing sing wadon. Sing dibimbing nek kepengin bareng-bareng ketemu nang surga, ya gelem dibimbing. Sing wadon kebimbing nang lanang gelem, sing lanang dibimbing nang sing wadon ya gelem. Nek kepengin selamat kabeh dunia akhirat. Nah itu. Tapi kadang-kadang anak wong lanang, lah ora lah, aku arep mung surga dewek lah. Kenapa? Nah karena aku ketemu bidadari luwih ayu kang kowe. Aduh Jan. Aduh. Ujar-ujare ya. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi ini prinsip berikutnya ya. Jadi apa? Dalil dalam prinsip ini. Relasi kesetaraan. Jadi lanang wadon punya kewajiban yang sama, yaitu apa? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah urusan pribadi. Private ya, urusan pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan pribadi nenyong, urusan pribadi istri saya memang wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu. Dan kemudian yang membedakan di antara keduanya adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi istrinya, bisa jadi suaminya. Ya, syukur-syukur takwane pada gitu nggih, imane pada sampai akhir hayat husnul khotimah mlebu surga bareng. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian dalil yang lain di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl 97. Ini terkait dengan relasi kesetaraan laki-laki dan perempuan. An-Nahl 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man sapa wonge amila kang amal, berbuat sesuatu solihan kang soleh. Jadi siapapun orangnya yang beramal soleh, mengerjakan amal soleh, min dzakarin saka wong lanang au unsa utawane wong wadon. Lah ini. Jadi wong lanang karo wadon pada baik. Neng sing beramal soleh, kemudian wa huwa mu'minun, dan orang itu adalah benar-benar beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan dianugerahi dengan kehidupan yang baik. Ora lanang, ora wadon. Ini punya hak yang sama. Ya, punya hak yang sama. Nek beramal soleh, iman karo Gusti Allah, mbuh lanang mbuh wadon, itu bakal mendapatkan kehidupan yang baik. Lah ini Bapak Ibu. Jadi nek bojo kepengin uripe apik, ya amal soleh. Ya, suami juga seperti itu, bareng-bareng beramal soleh. Maka kehidupan keluarganya insya Allah akan baik. Nah ini Bapak Ibu.
Dan sesungguhnya walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lah ini Bapak Ibu. Jadi baik suami ataupun istri, lanang wadon, kalau benar-benar beramal soleh sesuai dengan aturan Gusti Allah, bukan hanya sekedar beramal, tapi amal sing soleh, maka insya Allah akan diberi kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kehidupan di dunia ini ataupun kehidupan di akhirat kelak. Demikian juga di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 124, ini juga menegaskan begitu Bapak Ibu. Jadi kepengen apik ya kudu loro-lorone, sing lanang juga sing wadon, ora kena sing lanang tok, ora kena sing wadon tok, bareng-bareng. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa, ini sama maknanya. Wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun wanita sedang ia beriman, maka mereka masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau mau ke surga bareng, insya Allah, maka apa? Beramal soleh dan jaga iman. Ini wa may ya'mal minas solihat. Jadi min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, sama. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki perempuan dan beriman, akan apa? Dimasukkan ke surga semuanya. Ya Allah, luar biasa. Jadi nek sing lanang ya soleh, beramal baik, sing wadon juga demikian, akan bareng-bareng ya, disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Nah, ini tentunya hal yang demikian menjadi cita-cita kita bersama dan sesuatu yang wajib kita usahakan bareng-bareng. Bareng-bareng. Nek bahasa kerennya sekarang ya harus sefrekuensi. Nah, iya kan? Antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri harus sefrekuensi. Gue bahasanya wong siki jere. Mbuh maksudnya apa gue? Sefrekuensi. Ya, sejalan. Aja siji ngalor, siji ngidul, siji karepe kaya iki, siji sekarepe dewek. Ya repot. Nggih. Nah, ini Bapak Ibu. Nggih. Kemudian prinsip yang kedua. Jadi prinsip yang pertama apa Bu? Sama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip kesetaraan. Yang pertama, sama-sama sebagai hamba Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, baik suami ataupun istri di dalam sebuah rumah tangga. Pada hamba Allah punya kewajiban yang sama, punya hak yang sama. Yang kedua adalah sama-sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, sama-sama sebagai khalifatullah fil ardi, laki-laki dan perempuan. Ini Bapak Ibu, artinya apa? Kita sebagai wakil Allah di muka bumi ini yang harus menciptakan suatu kemaslahatan di muka bumi ini, menciptakan kemanfaatan di muka bumi ini, tidak menciptakan kerusakan, kesengsaraan, keresahan dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu, ya, karena Allah menghendaki bumi ini ya baik. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, al-ayah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya. Jadi Allah itu akan menciptakan seorang khalifah. Jadi manusia ini, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang bertujuan untuk menjadi khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi ini yang seharusnya menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sebagai khalifah Allah di muka bumi itu punya kewajiban. Siapa yang punya kewajiban? Mukminun, mukminat. Nah ini laki-laki dan perempuan. Orang iman laki-laki dan perempuan punya kewajiban yang sama. Yang pertama ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Laki-laki nolong yang lain, perempuan nolong laki-laki, suami nolong istrinya, istrinya nolong suaminya. Itu. Istri salah diingatkan, suami salah diingatkan. Jangan sampai suami salah, istri nggak berani mengingatkan. Oke. Istri salah, suami nggak berani mengingatkan. Lah ini, mengingatkan itu dalam rangka apa? Untuk menolong. Ini Bapak Ibu. Oke. Jadi ba'duhum awliya'u ba'din. Ya. Sekelompok mereka menjadi penolong sebagian yang lainnya. Ini pertama. Jadi kita memang harus saling tolong menolong. Di dalam keluarga pun ya seperti itu. Seperti itu. Maka ada ayat yang lain yang lebih jelas lagi. Itu napa Bapak Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Apal polmbok. Apal nganti di luar kepala. Nah itu. Tinggal pelaksanaannya. Kemudian dalam ayat ini ditegaskan lagi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Laki-laki perempuan, seorang mukmin ataupun mukminat, seorang mukmin laki-laki ataupun seorang mukmin perempuan sama-sama mempunyai kewajiban untuk menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, untuk beramal ma'ruf dan juga punya kewajiban yang sama untuk nahi mungkar. Lah ini Bapak Ibu. Jadi pada baik sing lanang ya punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, sing wadon juga sama punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'unallaha wa rasuluh. Mendirikan salat, membayar zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini Bapak Ibu yang harus kita pahami betul bahwa ternyata peran kita sama. Peran wong lanang karo wong wadon pada sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kemudian punya peran yang sama amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini punya peran yang sama untuk memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Lanang wedon pada ora kena wong wadon ngomong gue kewajibannya bapake, ora kena. Gue tuh kewajibannya rika, ya nggak boleh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu berdua. Ini Bapak Ibu, dalam keluarga ya, dan dalam masyarakat juga demikian. Ini. Jadi prinsip yang kedua apa? Sama-sama sebagai khalifah Allah di muka bumi dan sama-sama mempunyai kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di muka bumi ini. Lah ini ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini prinsip relasi kesetaraan yang ketiga. Adam dan Hawa sama-sama disebut sebagai aktor dalam kisah penciptaan manusia. Lah ini, jadi Adam dan Hawa di dalam Al-Quran itu disebut berdampingan, ya, dalam hal cerita terkait dengan penciptaan manusia. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Nah, contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin.
Lah ini Bapak Ibu, ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Hawa itu ya, diciptakan oleh Allah, sama-sama diciptakan di surga dan mendapatkan fasilitas yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang diciptakan pertama kali lebih dulu siapa? Nabi Adam. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi selalu diikutkan. Ya, wa qulna ya, kita supaya tinggal juga dengan istrinya. Larangannya juga sama. Ya, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua dekati pohon ini. Lain larangannya juga sama. Lah ini Bapak Ibu. Jadi apa? Adam dan Hawa adalah atau laki-laki dan perempuan itu sungguhnya adalah sama, ya, dan memiliki fasilitas yang sama. Ini Bapak Ibu. Ya. Ini poin pertama, ya, dari poin ketiga. Kemudian Adam dan Hawa mendapatkan kualitas godaan yang sama dari setan. Nah ini. Jadi suami istri dalam keluarga pun ya tetap akan digoda terus. Bisa jadi digoda oleh harta, sama. Digoda oleh yang lainnya juga sama. Orang laki-laki juga gampang tergoda, perempuan juga gampang tergoda. Laki-laki digoda oleh harta pirang-pirang, perempuan digoda oleh harta juga pirang-pirang. Lah ini Bapak Ibu. Jadi godaannya sama. Setan sama-sama menggoda kedua belah pihak. Setan kok yang goda sing lanang, yang goda sing wadon. Ya, dan kita tidak boleh lengah. Aja nganti bojone sing lanang merasa sok lebih soleh misalnya, ya. Aku ora mungkin kegoda Rika kowe. Kowe iki malah maring bojone kan. Kowe sing ora manut kon. Jangan. Ini enggak boleh. Karena setan itu menggoda dua-duanya. Dan apa? Dan dua-duanya punya potensi tergoda. Punya potensi tergoda. Karena saya yakin keikhlasan kita itu Allah belum seberapa. Setan enggak bisa nggoda itu bagi orang-orang yang betul-betul ikhlas. Kadang-kadang keikhlasan kita kan Allah jangan masih seberapa sih gitu loh. Ada yang mengaku sudah ikhlas banget. Dalam setiap amal perbuatan aku tak ikhlas banget. Betul-betul bersih karena Allah. Ada enggak? Angel lah. Kalau kita mengakui diri kita ya Allah. Kita sholat kadang-kadang ya gimana gitu loh. Masih belum betul-betul ya. Ini Bapak Ibu. Maka itu kita akui. Nah ini ya. Jadi kualitas godaan pada sing lanang karo sing wadon. Mulane kudu jaga bareng-bareng. Aja nyalahna salah sijine, senengane nyalah-nyalahna tok. Nggih. Sing lanang senengane nyalahna sing wadon senengane nyalahna sing lanang ya repot. Nah ini harus menyadari bersama bahwa dua-duanya sangat mungkin tergoda oleh godaan setan. Ini Bapak Ibu. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 20, nggih. Al-A'raf ayat pinten, Bu? Ayat pinten? Ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Lah ini Bapak Ibu. Oke, ingat. Suami istri bahkan Adam dan Hawa manusia yang pertama diciptakan oleh Allah itu dibisikin oleh setan. Oke. Kita udah generasi keberapa gitu kan? Generasi wah luar biasa dan manusia biasa. Setan akan lebih kuat menggoda kita dan benteng kita kayaknya tidak sekuat benteng para nabi, gimana? Itu jelas. Itu jelas. Ini Bapak Ibu nggih. Oleh karena itu hati-hati ya. Setan itu jelas dalam ayat ini membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, kepada suami dan kepada istri. Nah, maka hati-hatilah keduanya.
Untuk apa? Untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Lah ini rayuan setan. Nauzubillah ya. Kita harus menjaga diri dari godaan setan itu. Lah ini Bapak Ibu, kita harus berhati-hati di dalam keluarga kita. Karena setan itu menggoda semuanya. Al-A'raf ayat 20. Ini udah jam 9. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, nggih. Saya harus lanjut lagi nih. Lanjut ke Purbalingga, mohon maaf. Masih ada beberapa poin terkait dengan relasi kesetaraan, nggih. Jadi nanti ini pembahasan ini akan terus berlanjut, nggih. Tidak membahas yang lain tapi terus berlanjut ini. Ada pertanyaan apa tidak? Alhamdulillah tidak ada. Terima kasih. Aku nembe tekan kene enggak nek. Doorpress. Wis ora nang doorpress apa? Lho. Aku temen iki. Aduh. Baik. Saya mohon maaf mau tanya. Kenapa mau tanya kok minta maaf itu loh? Nah, ini bahasa-bahasa yang tidak perlu gitu loh. Mau tanya kok minta maaf gitu loh. Wanita yang berbakti kepada suami itu yang bagaimana? Dan wanita yang apa ini? Nuzus ya? Oh maksudnya itu mungkin. Wanita yang nuzus itu yang bagaimana juga? Terima kasih atas jawabannya. Aduh, jadi jazakillah. Tolong ya, jangan jazakillah. Jazakallah. Karena saya laki-laki. Kalau ki itu perempuan. Nah, karena kebiasaan antar perempuan jazakillah, kemudian disampaikan kepada laki-laki juga jazakillah. Keliru nggih. Jadi kalau panjenengan menyampaikannya kepada laki-laki, tulisan ini jazakallah. Nanti saya kepingin repot. Ya. Jazakallah. Ka kamu laki-laki, ki kamu perempuan. Anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Nah, itu nggih. Jazakallah. Kalau itu disampaikan kepada sama perempuan atau laki-laki menyampaikan kepada perempuan, dan jazakillah. Baik, ya saya maafkan. Saya maafkan kesalahan ini gitu loh. Jadi ternyata memang ada yang salah, jadi minta maaf di depannya gitu loh. Ya. Saya laki-laki ya, cenderani perempuan. Ya, jadi wanita yang berbakti kepada suami itu bagaimana? Yang pertama tentu kebaktian itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan yang baik, yang pertama adalah berbaktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu, nggih, Bu. Istri yang baik adalah yang pertama, baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Baru kemudian kepada suaminya. Kalau kepada suaminya baik tapi kepada Allah enggak baik, itu juga bukan wanita solehah. Ya, jadi harus baik dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia baik kepada Allah, dia akan mendengarkan syariat Allah, maka dia akan turuti suaminya, akan taat kepada suaminya kecuali dalam hal yang maksiat. Jadi kan Rasulullah pernah mengatakan bahwa seandainya diizinkan seorang hamba untuk bersujud kepada hamba yang lainnya, akan aku perintahkan seorang istri bersujud untuk suaminya atau kepada suaminya. Lah itu. Tapi apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini. Jadi pertama istri ya harus taat kepada Allah dulu. Ya, imannya benarkan dulu, ibadahnya, menutup auratnya, baikin dulu. Nah, ini Bapak Ibu.
Ya, kemudian insya Allah dengan seperti itu akan masuk hidayah ke dalam dirinya yang insya Allah akan taat kepada suaminya. Karena itu perintah. Kalau ternyata sudah jilbaban, sudah ini, sudah itu, ya sudah duha, sudah sholat malam, ternyata masih nggak baik dengan suaminya, ya repot. Aja nganti, karena panjenengan sudah merasa solehah, sregep ngaji nang dindi ditekani. Itu ada cerita siapa ya? Saya mengaji juga, saya ngaji dengan Ustadz yang di radio siapa itu? Insani. Ada cerita Abdullah Zain, ada cerita. Jangan sampai ada seorang laki-laki datang kepada Ustadz Abdullah Zain katanya, dia mengatakan begini, saya salut dengan istri saya. Dari sisi agamanya oke, luar biasa. Ya, itu cerita di pengajiannya. Dari sisi agamanya oke, luar biasa. Tapi ya gue, jangan nyong meriang berarti tinggal ngaji gitu loh. Lu lagi meriang butuh didampingi, ana pengajian tinggal baik. Nah itu Bapak Ibu. Ya peduli karo bojone. Aja dumeh anu ngaji orang kan dilarang. Loh ya Allah. Berbakti kepada suami wajib. Itu lebih wajib daripada mendatangi pengajian. Ini Bapak Ibu, ya Allah, ya lagi mriyang butuh malah bocing lanang ya nggawe kopi dewek, ya ngumbahi dewek, lah malah ngepel nang omah padahal lagi mriyang. Sing wadon mari ngendi? Ngaji, ya ketone apik nggih kan? Ketone apik. Tapi ya Allah, tidak seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, nggih. Tuh jadi wanita yang berbakti seperti itu. Turuti suami ketika tidak dalam suatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya kepada suami karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suaminya maksiat, ingatkan itu suami yang soleh. Demikian juga sebaliknya. Kemudian wanita yang nuzuz. Nah, ini ya. Wanita yang nuzuz. Ya otomatis sebaliknya dari itu Bapak Ibu. Sebaliknya dari itu. Ya, dia tidak berbakti kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah. Kewajiban suami untuk mengingatkan istrinya untuk berbakti, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menentang. Karena apa? Karena ya dia mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya, mengikuti godaan iblis, mengikuti godaan setan sehingga kemudian berani kepada suami. Dinasehati sama suami tidak mau taat, sekarpe dewek. Lah, ini Bapak Ibu. Itu tidak dibolehkan seperti itu. Nah, oleh karena itu memang ya kita jagalah keluarga kita, nggih. Monggo, sekiranya kita betul-betul mencintai keluarga kita bersama, maka ya jaga ya agar prinsip-prinsip nanti yang akan kita bahas itu bisa diterapkan. Ya, demikian. Ini akad teman. Tambah maning. Assalamualaikum. Ya. Sejauh mana tanggung jawab orang tua terhadap anak laki-lakinya? Dan yang laki-laki dok sih takoni. Ya anak perempuan juga kan? Sejauh mana tanggung jawab orang tua terhadap anak laki-lakinya? Nah terus kepada anak perempuan orang? Ya kepada anak-anaknya gitu sih nggak apa gitu ya. Ya surah bapak. Tapi tidak minta maaf. Jadi ya sudah. Ini mau tanya gitu aja nggak minta maaf. Ini kayaknya golek nulis bar miki kayaknya loh. Golek nulis bar miki kayaknya. Ya, baik. Tanggung jawab sebetulnya sama, nggih. Tanggung jawab kita tadi pada prinsip umumnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu prinsip. Dan itu kewajiban yang timbal balik. Suami jaga istri, istri jaga suami, istri jaga anak, anak pun jaga keluarganya semuanya. Itu timbal balik semuanya. Ya. Nah, ini saling menjaga. Ini Bapak. Karena apa? Itu umum. Qu anfusakum. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, baik dia sebagai suami, baik dia sebagai istri ataupun dia sebagai anak-anak. Ya, wa ahlikum dan keluargamu. Keluargaku siapa? Kalau saya sebagai anak, saya punya keluarga namanya ayah. Saya punya keluarga namanya
ibu, saya punya keluarga, kakak, adik. Nah itu. Jadi itu kewajiban bersama. Ku anfusakum itu bukan hanya kewajiban suami, tidak. Tapi kewajiban bersama. Karena semuanya pasti punya keluarga. Lah ini Bapak Ibu. Ya, termasuk anak-anak. Ya, termasuk anak-anak sama. Kalau sejauh mana? Sejauh mana? 3 kilo kayaknya lah ya. Nah, 3 kilo. Ya. Begini Bapak Ibu. Yang paling utama adalah apa? Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Jadi tanggung jawab kita adalah mengenalkan Allah. Ya, mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Makanya kalau saya sampaikan kepada anak saya waktu sekolah di pondok, saya enggak ingin kamu seperti apa, enggak. Saya hanya kepingin kamu sebagai hamba Allah yang baik, udah. Saya hanya kepingin kamu menjadi hamba Allah yang baik, udah. Sehingga nanti ketika jadi presiden, ya presiden yang hamba Allah yang baik. Jadi camat yang hamba Allah yang baik. Orang jadi apa-apa, jadi tani yang sebagai hamba Allah yang baik. Nah itu, saya tanamkan kepada anak saya seperti itu. Jadi karena memang ya itu utamanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi emang ya kembalinya ke sana. Ajarkan kepada anak kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika ajarkan tentang Allah, otomatis ya. Allah itu punya perintah, Allah punya larangan dan sebagainya. Otomatis itu akan dipelajari. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi tanggung jawab kita adalah mendidik anak kita untuk menjadi hamba Allah yang baik. Akan tetapi kemarin pernah sudah saya sampaikan tentang hidayah. Hidayah itu apa? Milik Allah. Sehingga ketika anak kita sudah kita upayakan, kita sekolahkan, wiskon ngaji, dikasih contoh keteladanan oleh orang tua, tapi kemudian kok anaknya kok isi angel baik, ya kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kembalikan kepada Allah, pasrah kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah memang milik Allah. Ya. Jadi siapapun tidak bisa, "Oh, kowe lagi kudu kaya ge." Oh, enggak bisa. Kita punya ikhtiar, hanya berusaha saja. Nah, begitu wallahu a'lam bishawab. Istri solehah, laki-laki suami penyonyo. Penyonyo. Kita ditulis beneran gitu. Istri solehah atau laki-laki suami penyonyo. Keprikil. Kalau suami diajak beribadah lebih giat, suami marah. Jadi istri malas mengingatkan, takut jadi bertengkar. Apakah istri berdosa kalau akhirnya membiarkan atau malas mengingatkan? Mengingatkan sekedarnya saja. Nah, ini ya. Memang bisa terjadi seperti itu. Jadi suami penyonyo. Jadi istrinya solehah, suaminya penyonyo gitu misalnya. Bisa terjadi seperti itu, bisa juga terjadi sebaliknya. Ya, bisa terjadi sebaliknya. Jadi bagaimana kita? Tetap kewajibannya adalah terus ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Maka sesungguhnya yang perlu yang perlu ditingkatkan lagi adalah metodenya. Metodenya. Yang paling paham karakter suami, karakter istri kan pasangannya. Ya. Misalnya bisa saja secara tidak diketahui oleh istri atau tidak diketahui oleh suami, kita minta tolong orang lain. Misalnya kita mau menasehati istri misalnya. Nek aku sing ngomongi kayane kok ya malah kesuh dheweke gitu loh. Kan bisa jadi. Nah, maka melalui orang lain. Bisa jadi seperti itu, melalui orang lain. Orang yang dipercaya oleh dia kira-kira siapa? Kita minta tolong kepadanya. Ya, minta tolong. Untuk tanpa sepengetahuan dia sebetulnya disuruh oleh suaminya atau disuruh oleh istrinya ya untuk menasehati. Nah, itu metode saja ya. Jadi kalau secara langsung ora dadi mungkin juga metode kita terlalu keras atau menyinggung perasaan ya. Maka bil hikmah dengan bijaksana. Ya nek lagi kesu ya aja diomongi disit. Kon adem disit kayak gitu ya, engkau nek wis adem nembe ya.
masuk kita nasihatnya. Nah itu aja dipadu ngomongi lah ya ora dadi. Ya. Ora bakal dirungokaken. Tapi mengko si penting padune mandeg disit. Lah mengko ayo bareng-bareng. Nah itu Bapak Ibu, nggih. Apakah istri berdosa kalau akhirnya membiarkan, malas mengingatkan? Lah ini, malas itu bukan perbuatan orang yang beriman. Makanya kita kan ada doanya itu kan. Likdakir ngerti gue, doa biar tidak malas. Engko takon maring likdakir Pak ya. Ya. Kenapa kita ada ajaran untuk tidak malas? Karena malas itu adalah rayuan setan. Jadi jangan sampai kita membiarkan diri kita malas. Enggak boleh putus asa. Jangan sampai malas itu kemudian sampai lebih jauh lagi membuat kita putus asa. Lah wis lah. Putus asane ora bener. Lah kepriye maning. Ya syukur-syukur anu asih. Kadang-kadang ana sing kemudian menyesal ya. Ngerti ya ora karo Rika lah jeneng. Repot gitu kan. Ngerti ya ora karo Rika. Padahal yang namanya jodoh itu kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ngerti. Oh, jebule aku bojone Uut. Ya orang ngerti. Padahal lagi nom orang bayangin Uut sama sekali. Cinta bayangin liyane. Bener. Jebule Uut nyambut dijodohkan apa itu hanya jalan. Sing jodohkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya dijodohkan beberapa kali sebelum dengan Uut, ya ora dadi bae wong Allah belum menjodohkan. Tapi bareng di jebule kok itu jodoh namanya. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu contoh. Jadi enggak bisa ditolak ya. Meskipun Uut lebih dhuwur aku lebih endep, ora apa-apa gitu. Ora kena minder gitu loh. Itu Bapak Ibu, itu jodoh nggih. Yang jodoh itu tanggung jawab. Ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus satu komitmen. Saya pernah ingat dengan istri saya dulu ketika saya baru kenalan. Gelem ora nek bojo karo nyong kayak gini. Iya, ya sudah. Sudah satu visi, satu misi, komitmen sama, oh yaudah, oke. Enggak perlu berpikir panjang lebar lagi gitu loh. Itu nggih. Jadi yang penting apa? Jangan malas, jangan putus asa. Karena hidayah Allah enggak ngerti akan diberikan oleh Allah kapan. Orang ngerti Bapak Ibu. Nggih. Orang ngerti. Makanya la ta'jal, aja tergesa-gesa. Jadi doa di antara doa yang tidak dikabulkan kan doa yang tergesa-gesa. Ya. Tergesa-gesa gimana maksudnya? Dan aku wis ndonga kaya ki ujarku nyawis kaya kok Gusti Allah ora ngerubah-ngerubah bojoku ya. Ujarku ujarku. Ujar-ujare wis bener apa golek ndonga? Ujar-ujare wis bener golek tahajud? Ujar-ujare wis bener apa? Kan belum tentu itu. Nah itu yang ujarku yang wis tahajud, ujarku yang wis istiqoroh, ujarku wis kaya gini, ujarku yang wis sedekah barang kok ya. Bojone ora robah-robah. Ya Allah, itu namanya tergesa-gesa. Ini Bapak Ibu enggak boleh itu. Sudah kita kewajibannya poin donga terus, usaha terus, hidayah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu sebagai ladang ibadah kita. Nah, itu Bapak Ibu. Ringan apa abot gue? Ya. Ya memang tidak mudah gitu untuk seperti itu. Nah, ya insyaallah mudah-mudahanlah keluarga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami istri kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga satu frekuensi gitu ya. Satu frekuensi. Ya, insyaallah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, meraih surganya. Bagaimana hukumnya berhutang berbunga, pokoknya udah lunas bahkan udah lebih, tinggal bunganya, misal tidak dibayar bunganya. Gimana, wajib harus dibayar lagi apa enggak? Berhutang berbunga, pokoknya udah lunas, bahkan udah lebih, tinggal bunganya. Ini maksudnya misalnya saya utang, nah saya juga harus bayar hutang, bayar bunganya juga. Lah itu sebuah akad yang memang, lah kalau panjenengan nggak bayar hutangnya nanti kejar-kejar terus, bunganya nggak dibayar kecuali dia ikhlas, ya maka nggak apa-apa kalau kemudian yang menghutangi ya wis lah ora apa-apa, bunganya ora usah dibayar, ya
Tapi kalau dari awal wis ngerti kayak gitu, ya otomatis itu hubungan antara manusia dengan manusia. Sudah dari awal nggak ngerti salah. Maka resikonya adalah ya harus dibayar semuanya. Kecuali kalau yang ngutangi mengikhlaskan. Itu seperti itu. Kalau enggak ya kita akan dikejar terus, janjimu mana? Meskipun itu adalah janji tidak benar, tapi aja kur nggolet untungnya tok. Ya wis disilihi, pokoknya balik kena wis mong nyoram bayar bungane. Nah, itu menyalahi perjanjian juga meskipun perjanjian itu adalah perjanjian tidak benar. Kalau dari sisi hukum ya panjenengan bisa dituntut. Ya, karena apa? Karena menyalahi perjanjian. Nah, itu. Maka yang baik ya jangan lakukan dari awal. Ya kalau berhutang ya jangan yang ada bunganya. Sing punya duit, sing duwe duit, ya aja nyilih terus kemudian bungani, nggo ngapa? Cukup bunga dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup bunga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bunga dari manusia. Karena jelas kalau bunga masuk riba itu adalah haram. Nggih. Kulullah min nabata min haramin fannaru aulabih au kama qol ataupun redaksi yang lain. Ya. Itu apa? Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram maka neraka lebih utama baginya. Naudzubillah. Maka siapapun yang punya duit, nggih, sugih duit, anak tanggane kurang duit, disilih bae aja nggo bunga. Nggih. Wis kok butuh duit apa? Ya wis kenyong ana duit alhamdulillah ke dinggo disit ngana. Kira-kira bisa nyarutang kapan? 3 bulan. 3 bulan urung bisa nyarutang, ya ora apa-apa, tambah 3 bulan maning ora apa-apa. Nah, itu sebagai sarana sedekah terus Bapak Ibu. Setiap hari kita bersedekah dengan 10 kali lipat daripada uang yang kita hutangkan. Kepengin apa rajane sih? Bersedekah ora kerasa gitu loh. Ya Allah, luar biasa itu Bapak Ibu. Nggih. Ini. Jadi sing ngutangi ya ajalah. Nggih. Aja apa maning nek maring bank ya ora mungkin. Maring bank bunganya ora dibayar ya ora mungkin, mesti diburu-buru gitu loh ya. Diburu-buru, dikejar-kejar. Iya disita. Ini kan seperti itu. Maka dari awal ya janganlah. Usahakan jangan. Mulanya Bapak Ibu dikekang keinginan kita. Ya. Misalnya beli apa? Mau kepengin motor, ya. Kepengin motor, dia duit 5 juta. Ya toko sini 5 juta baen. Ini anak-anak kita harus diarahkan begitu. Ono kita kepengennya NMAX, duitnya 5 juta. Jaluknya NMAX. NMAX pira jajal? 20 juta ya itu sing paling murah. Ya, siki NMAX sampai 40 juta. Ya, padahal punya uangnya 5 juta. Kemudian mikir nang kene, ngonyengin anak, jadak utang-utang. Jangan begitu. Kasih tahu anak kita. Nggih. Bapak ora mampu, duit 5 juta kiye, kan bisa nggo tuku motor. Insyaallah sih bisa nggo mlaku aja gengsian. Lah ini Bapak Ibu, nggih. Jadi memang ya harus seperti itu. Kecuali kepengin NMAX, duit cash ora utang. Nah, boleh, silahkan. Nggih. Nah, ini terkait dengan hutang kita harus hati-hati dan ngekang keinginan. Nggih. Baik, lanjut Allah alam. Selain setan itu makhluk Allah atau sifat dari makhluk Allah seperti jin dan manusia. Oh, gitu ya. Setan itu makhluk Allah atau sifat makhluk seperti jin dan manusia. Nah, baik. Jadi setan itu ada yang mengatakan memang itu sifat. Ya. Sifat. Makhluknya ya iblis, ya. Jin itu ada yang iman, ada yang tidak beriman. Nah, yang menentang Allah itu adalah iblis. Ya. Yang menentang Allah tidak tunduk kepada Allah ketika diperintah untuk sujud kepada Adam itu adalah iblis. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ada yang mengatakan iblis itu mbaeh setan. Ya, artinya dari makhluk ya, makhluk apa yang namanya ada jin juga ya, manusia itu
Mbaih kejahatan itu siapa? Iblis, ya. Mbaih kejahatan. Ya. Wallahu alam, ya. Ya, yang saya pahami memang setan bukan makhluk tersendiri. Ya. Sejauh yang saya baca, setan bukan makhluk tersendiri. Maka kita ketika di dalam Al-Qur'an surat An-Nas ya, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ya, dari jin dan manusia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kalau menungsa kok perilakunya menentang Allah Subhanahu wa taala, maka itu seperti iblis. Nah, itu ya. Wallahu a'lam. Ini nanti saya belum mendalam untuk menjawab masalah ini. Saya agak lupa-lupa ingat. Baik. Kiat-kiat untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ikuti terus kajian ini. Ya. Loh, iyalah. Ikuti terus ya. Nanti akan sampai. Kita pelan-pelan, pelan-pelan. Bagaimana nilai ibadahnya dalam beramal soleh? Seandainya istri yang beramal soleh tapi pakai uang suaminya. Nah, nilai ibadah dalam beramal soleh seandainya istri jadi goleng misalnya sedekah nganggo duitnya sing lanang. Nah, boleh apa tidak gitu ya, nganggo duitnya sing lanang. Memang yang paling baik itu adalah menyampaikan kepada suami. Kecuali uang itu sudah dikuasakan kepada istri secara mutlak. Sesungguhnya duitnya suami adalah duitnya suami. Kemudian suami itu berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Berapapun itu adalah kehendak suami. Suami gajiannya 10 juta, dia memberikan nafkah 5 juta, itu boleh. Yang penting adalah cukup. Kebutuhan suami tercukupi. Tidak mendolimi istri, kebutuhan suami. Kebutuhan istri tercukupi. Tidak mendolimi istri. Jadi tidak diharuskan seluruhnya, enggak. Tidak diharuskan. Jadi memberikan nafkah kepada istri, ora kudu gaji kabeh, kowe ora kudu. Kabeh ya uli, bagus. Tapi nek ora kabeh ya ora apa-apa. Yang penting kebutuhan istri semuanya tercukupi. Itu Bapak Ibu. Jadi nggak boleh marah ketika suaminya ternyata gajinya ora diwekna kabeh, ya ora kena kesuh bojo. Ora kena kesuh. Yang penting apa tercukupi kebutuhannya. Ya, untuk masak tercukupi, kebutuhan dirinya tercukupi. Kebutuhan sandangnya untuk menutup auratnya, untuk ibadahnya tercukupi. Nah itu. Nah kemudian uang yang tidak diberikan kepada istri, ya otomatis itu adalah hak miliknya suami. Hak miliknya suami. Yang baik ketika mau ngambil itu yang ngomong kepada suaminya. Nah itu Bapak Ibu, ngomong kepada suaminya. Karena itu milik suami. Sama juga sesungguhnya, sama juga sungguhnya meskipun ada yang berpendapat berbeda ya. Pokoknya duitku, duitmu, duitmu, duitku. Duitmu, duitku, duitku, duitku. Aduh, ya, itu yang berbahaya ya. Nah, intinya janjane seperti itu. Jadi kalau kita lebih kepada yang janjane itu seperti itu. Jadi kewajiban suami memberikan nafkah itu ya sama juga. Istri bekerja, itu sesungguhnya ya duitnya istri, duit istri gitu loh. Istri bekerja, ya duitnya istri. Ya, istri membelanjakan untuk apa saja itu ya adalah haknya istri. Tapi suami punya hak untuk mengizinkan atau melarang istri bekerja. Karena yang punya kewajiban memberi nafkah adalah suami. Yang kewajiban memberikan nafkah adalah suami. Kemudian istri kepingin membantu suaminya, maka tergantung suaminya boleh apa tidak. Itu adalah hak suaminya melihat maslahat dan madorot. Nah itu Bapak Ibu, melihat maslahat dan madorot.
Ketika ternyata suaminya melihat ketika ditinggal ada madorot, ya jangan boleh. Langku anaknya kepriwe misalnya, orang nasi ngurumat kepriwe misalnya gitu. Nah ini maka suami berhak untuk apa? Melarang istrinya bekerja. Sudah cukup tanggung jawabnya nyong. Nah itu seperti itu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya sarankan kalau memakai uang suami ini sungguhnya sudah secara tersirat mengatakan ini udu duitku, tapi duitnya bojoku gitu kan. Nah, nek udu duitku itu maka otomatis harus izin yang punya, ya, seizin yang punya tetap. Karena apa? Insya Allah tidak akan menjadi fitnah, meskipun itu adalah amal soleh. Jadi amal soleh pun jangan dengan cara yang kemungkinan ada fitnah. Namanya dalam kaidah saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah. Jadi mencegah dari sesuatu hal yang dimungkinkan ada madorot di situ. Nek ngomong orang nembung bisa jadi bojone kecuali wis ngerti paham. Oh, bojoku tak ora apa-apa. Nah, kowe ora apa-apa. Tapi nek bojoku nu kesuwan kae ya aja nekat. Berarti masalah. Itu namanya saddud dzari'ah. Meskipun boleh ya. Ada ulama membolehkan karena untuk amal soleh, tapi dimungkinkan. Nah, ada saddud dzari'ah, tidak melakukan sesuatu yang sungguhnya itu boleh ibadah karena dikhawatirkan akan ada timbul madorot. Ya, itu seperti kita nggak boleh membalas orang kafir yang menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita membalas, mereka akan menghina Allah lebih dahsyat lagi. Nah itu, maka kita nggak boleh membalas. Orang-orang yang menghina Allah, dah biarin aja, cuekin. Itu begitu Pak. Itu namanya saddud dzari'ah. Wallahu a'lam bishawab. Dah, rampung, geri loro. Aduh, Jan. Saya sebetulnya lagi nunggu ini. Jadi apa? Purbalingga itu tanggal 27 menginformasikannya agar ini udah ada ding. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Mengingatkan nanti pengajian tarjih. Wah, ini sudah diingatkan. Ya oke. Udah jam segini. Apakah arti sakinah mawaddah warahmah? Ikuti terus seri berikutnya. Ya. Bagaimana agar tak istiqomah dalam melakukan hal baik maupun dalam hal beribadah? Ikuti terus berikutnya. Dah selesai. Ya. Bersambung. Oke. Jadi kalau nggak ikut lagi ya tidak akan mendapatkan jawabannya gitu. Jadi ya istiqomah ya dijagalah. Jadi aja tergoda dengan rayuan setan. Itu intinya di situ. Dengan cara berbagai macam cara. Demikian Bapak Ibu, karena saya harus segera menuju ke Purbalingga ini. Jam 10 insyaallah ya nyampe lah. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Kahar Mbak Mujira teka jerege takoni penyampaiannya. Semoga kita bisa memahami dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi para penanya, semoga puas atas jawabannya. Bagi yang belum puas, tadi sudah disampaikan untuk istiqomah mengikuti kelanjutan edisi-edisi berikutnya. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kita selalu diberi kesehatan. Ustadz kita Kahar Musaki juga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian perlu kami informasikan bagi para Bapak Ibu yang belum ditensi atau ditimbang berat badannya, silahkan ke depan, itu petugasnya sudah menunggu. Dan juga terima kasih. Informasi untuk ahad depan, ahad yang ketiga,
eh, para pendekar ini khususnya yang ikut tapak suci silakan bisa mengikuti latihan bersama, dan yang belum ikut masih dibuka pendaftaran untuk bisa ikut bersama-sama berlatih tapak suci. Pada para bapak ibu, untuk putra-putrinya yang belum ikut silakan, laki-laki perempuan sama silakan bisa mendaftar ke ketua takmir atau pengasuh TPQ. Demikian Bapak Ibu kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan kita rahmatnya, memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan bagi para penanya yang tadi sudah bertanya, silakan menghubungi panitia. Semoga bisa mendapatkan door prize, karena panitia sudah menyediakan door prize yang bentuknya apa saya nggak tahu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.